Akhir dominasi Vietnam di Sungai Mekong. Beberapa hari yang lalu, Ricky dikirim pesan oleh seorang subscriber, mengatakan permainan catur Tiongkok sangatlah pintar. Mereka membangun kanal Funan Techo di Kamboja dari Sungai Mekong membuka akses langsung ke laut. 3 tahun kemudian, pengiriman Sungai Mekong tidak perlu melalui Vietnam lagi. Sebelumnya, Kamboja sangat bergantung pada Vietnam dan harus membayar biaya tol sungai setiap tahun. Sekarang, mereka tidak hanya bisa menghindari pembayaran tersebut, tetapi juga bisa membangun bendungan di hulu, sehingga Vietnam harus tunduk pada Kamboja. Ya, roda dunia terus berputar. Kanal ini akan memberikan Kamboja akses ke laut dari Sungai Mekong. Dan proyek ini dibangun, didanai, dan didukung sepenuhnya oleh Tiongkok. Bukankah itu sangat pintar? Sungguh luar biasa. Pada tanggal 5 Agustus, upacara peletakan batu pertama untuk kanal Funan Techo Kamboja menandai dimulainya proyek besar bersejarah senilai 1,7 miliar dolar. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengatakan, kanal Funan Techo akan melepaskan potensi besar Kamboja dan memimpin negara itu memasuki era baru yang lebih makmur. Proyek untuk seluruh bangsa ini akan bermanfaat bagi generasi mendatang, mendorong persatuan nasional dan semangat patriotik Kamboja, serta menunjukkan kohesi nasional yang kuat. Kanal ini akan memiliki panjang 180 km, menghubungkan pelabuhan di Provinsi Kep dengan pelabuhan Phnom Penh baru di Provinsi Kandal. Kanal ini akan melintasi 4 provinsi, yaitu Kep, Kampot, Takeo, dan Kandal, dan mencakup populasi sekitar 1,6 juta orang. Dengan pembangunan utama meliputi 3 stasiun navigasi transportasi kanal dan 11 jembatan penyeberangan. Pembangunan kanal ini akan meningkatkan efisiensi logistik Kamboja, mengurangi biaya transportasi, dan membawa berbagai manfaat di masa depan bagi Kamboja, termasuk membangun pusat logistik regional, mendorong pengembangan pertanian, irigasi, perikanan, dan peternakan, serta memacu pembangunan kota-kota baru di Kamboja. Proyek kanal Funan Techo Kamboja sudah diimpikan Kamboja selama bertahun-tahun. Mengapa Kamboja sangat ingin membangun kanal ini? Karena dalam situasi saat ini, Kamboja harus melihat mood wajah Vietnam dari Sungai Mekong untuk mengekspor barang-barangnya, dan kemudian menggunakan pelabuhan Vietnam untuk ekspor. Vietnam memanfaatkan posisi geografisnya untuk mengenakan tarif tinggi dan mengharuskan semua produk Kamboja diekspor melalui perusahaan-perusahaan Vietnam, yang berarti keuntungan ekonomi Kamboja secara paksa diambil oleh Vietnam. Jika kanal Funan Techo selesai dibangun, keuntungan tersebut akan tetap di tangan Kamboja. Namun, Kamboja dan Vietnam telah bernegosiasi selama bertahun-tahun, dan Vietnam dengan alasan lingkungan menolak, sehingga proyek ini tertunda. Selain itu, militer Vietnam jauh lebih kuat dari Kamboja, bahkan pernah menginvasi Kamboja pada abad lalu. Jadi, mengandalkan negosiasi dari Kamboja saja tidak akan pernah berhasil. Jadi, mengapa proyek ini tiba-tiba berhasil? Karena proyek ini telah disetujui dan ditangani oleh Tiongkok. Semua alasan yang diciptakan Vietnam, Tiongkok dapat menyelesaikannya secara teknis. Misalnya, soal masalah lingkungan. Tiongkok memiliki sistem penilaian dampak lingkungan yang sangat canggih, membuat laporan sesuai fakta. Akibatnya Vietnam dan AS hanya bisa membungkam mulutnya. Semuanya sudah sesuai aturan, dan Kamboja membangun di wilayahnya sendiri dan meminta Tiongkok untuk membangunnya. Apakah Vietnam dan AS masih bisa menentangnya? Mungkin ada netizen yang bertanya, mengapa Tiongkok tidak mengurus ini sejak awal? Jawabannya sangat sederhana. Di masa lalu, Tiongkok selalu mempertimbangkan sikap Vietnam. Tiongkok tidak ingin hubungan buruk dengan Vietnam dimanfaatkan oleh Paman Sam. Namun, Vietnam yang selalu memprovokasi di LCS memanfaatkan keinginan Tiongkok untuk stabilitas di LCS
bahkan melakukan reklamasi di sana, berusaha memanfaatkan Rusia untuk menekan China demi mengeksplorasi minyak dan gas. Bahkan lebih parahnya, Vietnam bersekongkol dengan Paman Sam, Jepang, dan Filipina untuk memancing perselisihan di LCS. Karena tingkah laku Vietnam yang sangat tidak mulia seperti itu, akhirnya Tiongkok harus mempertimbangkan situasi keseluruhan dan mendukung Kamboja untuk membangun kanal. Menghadapi pembangunan kanal ini, Vietnam akhirnya tidak berdaya. Hanya bisa melihat keuntungan diambil kembali Kamboja. Mungkin ada yang bertanya bagaimana jika Vietnam membuat masalah. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi saat mengunjungi Kamboja menekankan dua sikap penting. Pertama, persahabatan antara Tiongkok dan Kamboja sangatlah kuat dan abadi. Kedua negara adalah teman sejati. Kedua, Tiongkok selalu menempatkan pengembangan hubungan Tiongkok-Kamboja pada posisi penting dalam diplomasi sekitar Tiongkok dan ingin memperdalam kerjasama yang nyata. Dengan sikap seperti itu, apakah Vietnam masih berani bertindak gegabah? Jika Vietnam yang terjepit di antara dua gajah raksasa dunia lebih cerdas dan lebih banyak bekerja sama dalam masalah LCS, apakah kanal Funan Teiko mungkin dibangun? Setelah itu, setelah susah payah memprovokasi bermain di belakang layar tentang masalah LCS, apa yang diperoleh Vietnam pada akhirnya? Jawabannya, nothing. Jadi, jika Vietnam tidak mau merefleksi diri, mereka akan kehilangan muka dan keuntungan dalam jangka panjang. Membandingkan kebijaksanaan dan kecerdasan dengan negeri 5.000 tahun sejarah Tiongkok, Vietnam masih terlalu muda. Tak bisa dipungkiri, terkadang banyak hal memang sudah ditakdirkan sebelumnya. Vietnam dalam beberapa tahun terakhir mengalami ketidakstabilan politik. Penyebabnya adalah mantan sekjen Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong, yang memilih penggantinya. Selalu salah memilih pemimpin yang baik, kemudian mengganti dengan yang lain beberapa kali. Ketika giliran Thu Lam, dan di saat Nguyen Phu Trong meninggal, posisi Thu Lam langsung kokoh, dan dia menjadi pemimpin tertinggi Vietnam hari ini. Setelah Nguyen Phu Trong meninggal, banyak netizen berkomentar, apakah hubungan Tiongkok-Vietnam akan tetap kuat? Itu sebenarnya tergantung pada kinerja Thu Lam. Setidaknya untuk saat ini, kunjungannya ke Tiongkok menunjukkan bahwa hubungan antara Tiongkok dan Vietnam tidak akan memiliki masalah sementara. Sebenarnya, Vietnam juga tidak berani membangkang terhadap Tiongkok. Selain perbandingan kekuatan militer dua negara, ada dua alasan lainnya. Pertama, ekspor Vietnam ke AS meningkat tajam, terutama karena peralihan industri dari Tiongkok di Vietnam, yang sangat penting bagi ekonomi Vietnam. Kedua, Vietnam mengalami kekurangan listrik yang sangat parah, dan banyak energinya harus diimpor dari Tiongkok. Jika Tiongkok memutus aliran listrik beberapa kali dalam setahun, bisakah Anda membayangkan berapa besar kerugian Vietnam nantinya? Jadi, baik untuk kelangsungan hidup maupun pengembangan ekonomi, Vietnam perlu menjaga hubungan baik dengan tetangga raksasanya Tiongkok. Apalagi Tiongkok sudah cukup toleran dan ramah terhadap mereka. Vietnam yang cukup pintar tidak punya alasan untuk berdiri di pihak yang berlawanan dengan Tiongkok. Kunjungan Thu Lam kali ini ke Tiongkok, menurut berita resmi Vietnam, konektivitas jalur kereta api Tiongkok-Vietnam akan menjadi topik penting dalam kunjungan ini. Dan kedua negara diharapkan akan mencapai kesepakatan. Mengapa Vietnam sekarang begitu tergesa-gesa untuk segera menghubungkan jalur kereta api dengan Tiongkok? Pertama, setelah pembukaan jalur kereta api Tiongkok-Laos, Vietnam benar-benar merasa terisolasi. Konsep kereta api Pan-Asia sudah diajukan sejak tahun 1950-an. Rencana ini awalnya ingin menghubungkan Singapura dengan Istanbul, Turki, bahkan memperluasnya hingga Eropa dan Afrika. Namun, karena faktor politik dan kondisi teknis, rencana ini tidak berkembang sampai akhir Perang Dingin. Memasuki abad ke-21, Tiongkok kembali mengajukan versi baru kereta api Pan-Asia yang mencakup Asia Tenggara. Tetapi negara-negara seperti Vietnam,
tidak terlalu aktif karena alasan politik dan ekonomi. Jadi, proyek ini tertunda lagi. Namun, dengan terhubungnya jalur kereta api Tiongkok-Laos Kunming setelah lebih dari 1 dekade, konstruksi pada April 2023, manfaat yang diperoleh Laos membuat Vietnam, Thailand, dan negara-negara lain benar-benar iri. Negara-negara ini sadar bahwa jika tidak merebut peluang ini, mereka tidak akan punya kesempatan lagi. Ini yang menyebabkan Vietnam kemudian kebakaran jenggot. Kedua, Vietnam melihat nilai ekonomi besar di balik jalur kereta api ini. Sekarang, ekonomi Vietnam semakin bergantung pada Tiongkok. Dan mereka mendapatkan keuntungan terbesar dari transformasi industri Tiongkok di antara semua negara ASEAN. Vietnam juga menyadari Tiongkok yang sebentar lagi menjadi ekonomi terbesar dunia. Jadi, memiliki koneksi kereta api langsung dengan Tiongkok tidak hanya akan meningkatkan perdagangan dan ekonomi, tetapi juga mengurangi biaya transportasi dan waktu tempuh. Ketiga, Vietnam menyadari pentingnya geopolitik dari konektivitas ini. Dengan terhubungnya jalur kereta api dengan Tiongkok, Vietnam tidak hanya akan memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga akan meningkatkan posisi strategisnya di kawasan. Mereka akan menjadi penghubung penting antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yang akan meningkatkan pengaruh dan daya tawar mereka di kancah internasional. Keempat, Vietnam ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan infrastruktur dalam negeri mereka. Bayangkan, jika jalur kereta api antara China, Laos, Thailand, dan Kamboja dibuka, dan kanal Funan Teco juga selesai dibangun, apa keuntungan yang dimiliki Vietnam? Apalagi Laos, Thailand, dan Kamboja mempunyai jumlah penduduk hampir 100 juta jiwa. Lebih padat penduduknya dibandingkan Vietnam, dan mempunyai wilayah yang lebih luas dibandingkan Vietnam. Mengapa Tiongkok harus memindahkan industrinya ke Vietnam? Oleh karena itu, situasi tersebut memaksa Vietnam berpaling dari AS untuk menghubungkan transportasi kereta api dengan Tiongkok. Inilah kebijaksanaan agung dari negeri panda. Tiongkok tidak perlu memamerkan ototnya atau senjata serta tongkatnya dimanapun seperti AS. Tiongkok hanya ingin berteman dengan Anda, berbisnis dan cuan bersama Anda. Jika Anda bersedia, maka Tiongkok bersedia hidup berdampingan secara damai dengan kesetaraan dan saling menguntungkan. Dan pada akhirnya mencapai kemakmuran bersama dan membangun komunitas dengan masa depan bersama. Namun sebaliknya, jika Anda tidak berminat, juga tidak apa-apa. Karena Tiongkok akan mencari yang lainnya untuk bekerja sama saling menguntungkan. Karena bagaimanapun juga, segala dana, produktivitas, dan teknologi semuanya ada di tangan Tiongkok. Jika Anda tidak ingin bermain bersama, pada akhirnya Anda yang akan tersingkirkan. Kesimpulannya, Kamboja adalah negara pertama yang sangat memahami potensi dan kekuatan Tiongkok. Sehingga negara ini telah lama merangkul Tiongkok dan tidak akan goyah, tidak peduli berapa banyak keuntungan yang diberikan AS. Nah, sekarang dunia semakin banyak melihat bonus dan manfaat kerjasama dengan Tiongkok. Negara-negara seperti Filipina dan Myanmar mungkin adalah orang-orang yang berpikiran pendek. Ketika mereka menyadarinya, kerjasama secara keseluruhan telah diputuskan. Dan mereka hanya dapat minum angin barat laut.